minggu kemana aja dok? Nggak kemana-mana. Atau lupa kemarin malam minggu karena biasa kerja ya, sampai nggak tahu malam minggu. Ya. Ya sekarang dokter gigi banyak yang kerjanya sampai hari minggu gitu ya. Ya demi-demi ya. Demi sesuap nasi dan ikan wagyu A5. Iya. Sampai menemukan apa? Tulang punggung. Sekarang banyak tulang punggung yang agak-agak lemah tulang punggungnya, lebih lentur dia. Jadi semakin sulit loh, karena laki-laki dan perempuan kan perbandingannya sekarang 1:3 atau 1:4 ya. Nah, jadi kita mulai dengan kuis pagi hari ini. Ya, kita tanya-tanya, nggak usah tulis, tanya-tanya kayak kemarin ya. Kemarin kita kan belajar tentang kebanyakan tentang bracket fix, ya, bracket fix yang konvensional. Nah, kemarin kan sudah ada beberapa rekomendasi tipe-tipe bracket konvensional yang kita rekomendasikan. Salah satunya adalah kriterianya adalah ukuran slotnya dok. Nah kemarin kan ada dua ukuran slot dok, 022 sama 018. Nah dokter Dian, ukuran rekomendasinya berapa dok yang kita rekomendasikan dok? 022, kenapa dok? Ya karena bisa dipakai untuk kawat yang lebih besar. Dalam hal ini kawat yang paling besar yang bisa masuk di bracket 022 ini adalah wire 019 kali 025 ya, SS tentunya. SS dan IT bisa, tapi untuk yang terakhir pasti SS. Terus kemudian kemarin juga ada sistemnya. Bracket konvensional ada sistem yang edgewise, ada yang Andrews, ada yang root, ada yang MBT. Yang kita ada Jugers juga ya. Yang kita rekomendasikan yang sistem apa dokter Rani? MBT ya, sistem MBT karena sudut-sudutnya udah lebih baik sehingga ketika finishing tidak terlalu perlu untuk banyak yang dikerjakan. Ini ikunya kenceng banget ya. Nah, cek. Nah, kan saya nggak nyanyi, nggak perlu dikasih ego. Selanjutnya, ya, bracket, ukuran, jenisnya. Nah, apa bedanya wire niti dengan cuniti dokter Suci? Ya, elastis. Bukan, itu beta titanium. TMA yang gabungan itu beta titanium atau TMA. Niti bukan. Niti perbedaannya, niti dan cuniti. Niti biasanya dipakai untuk konvensional, ya walaupun bisa juga dipakai self ligating, cuman biasanya dia untuk konvensional. Cuniti biasa dipakai untuk self ligating. Sifatnya dia lebih lentur dengan ukuran yang sama, ya. Cuniti dengan niti dengan ukuran yang sama lebih lentur cuniti dong. Lebih lentur, ketahanannya memory formnya juga lebih lama. Begitu. Makanya cuniti jauh lebih mahal, ya. Terus kemudian nih kita masuk di sini sekarang. Dalam perawatan auto ada tiga tahapan utama: alignment dan leveling, tahapan working, tahapan finishing, ya, dengan wire-wire yang berbeda-beda. Nah, Dokter Agung, alignment dikatakan sudah selesai itu indikatornya apa dok yang kita lihat? Yang pasti sudah sesuai lengkung yang diinginkan, terus ya. Wire-nya itu sudah nempel sama nempel. Ya. Saya paham dokter pasti udah tahu maksudnya, cuma membahasakannya ya. Ya. Bulat ya. Membahasakan. Jadi memang kayak gitu dok. Kadang kita itu tahu banyak hal, tapi kita tidak terlalu bisa untuk menyampaikannya, ya.
Itu makanya kenapa saya sarankan dokter mulai belajar ya tentang public speaking ya, atau belajar cara ngomong. Nggak harus dokter belajar public speaking, bukan berarti dokter harus nanti jadi pembicara, nggak harus. Ketika dokter ngomong sama pasien pun itu akan akan berguna banget dok. Jadi bayangkan, jadi gini, apa sih gunanya public speaking itu? Jadi kalau dokter punya kemampuan, skill ataupun pengetahuan yang anggap aja 10 nilainya, tapi public speaking, cara dokter berkomunikasi itu cuma 3 kemampuannya, maka dokter yang keluar di mulut dokter itu hanya 3 pengetahuan yang bisa ditangkap oleh orang. Jadi pentingnya dokter bisa belajar komunikasi agar kalau dokter mau menyampaikan 10, keluar di mulut itu juga 10, bukan keluarnya 3. Nah itu belajar pelan-pelan dok, banyak. Kalau mau belajar di YouTube juga ada segala macam kayak gitu-gitu. Ya penting dok. Jadi dokter biar lancar ngomongnya nanti di pasien, apa yang dokter pengen sampaikan ke pasien itu sampai gitu loh. Bukan jadi malah pasiennya malah misleading, malah mikirnya kemana-mana. Itu karena ya itulah, salah paham itu kan terjadi karena ada gap ya antara komunikasi antara 2 orang. Nah itu penting. Terus leveling sekarang. Kalau leveling itu indikatornya dikatakan sudah selesai jika apa dokter Dewi? Jika contohnya misalnya koreksi leveling itu koreksi vertikalnya sudah terkoreksi, iya. di Di sudah terkoreksi, overbednya berapa normalnya targetnya dok? 1 sampai 2 mili ya. Jadi indikatornya adalah overbed sudah jadi 1 sampai 2 mili. Oke, lanjut. Dokternya di belakang. Sini dulu aja, dokter Gina dulu. Di tahapan alignment dan leveling, wire-nya ini pakai wire apa dok bahannya? Wire niti ya. Oke, gampang banget. Terus kemudian kita masuk di working. Nah di tahapan working dikatakan working sudah selesai jika indikatornya apa dok? Ya semua space yang ada semuanya udah terkoreksi. Ya space yang memang mau kita tutup ya. Ya memang ada space yang memang nggak mau kita tutup, ya udah berarti nggak usah ditutup. Tapi space yang memang kita mau tutup semuanya udah tertutup ya. Terus kemudian tahapan finishing, belum. Working, di tahapan working kalau seumpamanya tanpa pencabutan dokter Hana, wire-nya pakai apa dok? Kalau tanpa pencabutan ya, wire-nya pakai apa? Ayo pakai ngerpek boleh dong, nggak usah mencari mengingat-ingat karena kan baru kemarin, jadi pasti nggak ada yang belum ingat, wajar dong, jadi dibaca boleh. Pakai SS ukuran berapa dong? Pakai wire terakhir dong ya. Jadi di tahapan working ini tujuan akhirnya yang jadiin SS rekta dong. SS rektanya berapa? 1925. Karena kita pakai slotnya yang 22 ya. 19 kali 25 SS ya. Kita nyebutnya biasanya enggak lengkap 0,019 kali 0,025 kelamaan dong. Kita nyebutnya biasanya 19 kali 25. Supplier pun pasti tahu langsung. Ya, 19 kali 25 SS itu adalah wire terakhir di tahapan working, mau dia pencabutan maupun non pencabutan. Kalau non pencabutan, tanpa pencabutan, otomatis kita makainya langsung 1925. Tapi kalau seumpamanya pencabutan, nah kan ada dua tipe nih. Ada yang one step, ada yang two step. Nah, two step itu apa dokter Gaby? Two step itu apa dok? Kalau kita menggerakkan giginya itu dari
pakai bahasa dokter aja nggak apa-apa, pokoknya kan pasti saya paham, dokter pasti tahu maksudnya, cuman pengen membahasakannya ini. Ya. Biasanya kalau misalnya kalau one step itu kita gigi yang kita angkat itu misalnya dari anteriornya dulu, Ya. langsung ke posterior. Ya. Tapi kalau two step dulu kita fokus ke posterior dulu baru anterior. Bukan dong, lupa. Langsung. Ayo, call friend, tanya teman. Ayo, two step itu apa dong? Konsepnya apa two step itu? Kita belum ngomong wire-nya, two step, one step itu apa? Ayo, belum ngomong penjangkaran itu belum. Nah. Two step namanya 2 tahap, berarti kita melakukan 2 kali pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan C dulu ke belakang, baru narik 4 incisifnya. Makanya itu disebut two step. Tuh. Ya, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nanti jadi inget tuh. Oh, saya kemarin sempat gini, pasti inget nanti. Sekarang teknik one step. Dokter Fitri, teknik one step itu apa? Oh, tadi udah disebut, skip aja. Jadi teknik one step tadi narik C incisif langsung bareng ke belakang ya. Di teknik two step itu kan kita narik C dulu. Wire-nya pakai apa dong? Wire-nya, arch wire-nya itu pakai apa? Pakai bahan apa? Ukurannya berapa? Bentuknya apa? SS? SS rekta. Bukan. C loh ya, narik C. Two step yang tahapan pertama. Di atas ujung kiri atas. Iya. Ya. 20 apa tuh? SS. Berarti dia bentuknya round ya. Bentuknya dia round. Kalau nyebutnya 020 SS berarti itu round dong. Kalau ada X-nya, ada kalinya berarti dia rekta. Kayak gitu ya. Tuh. Kemudian setelah C-nya udah mundur. Kita akan narik 4 incisifnya juga. Nah, narik 4 incisif pakai wire apa dong? Rina. SS 1925. Oke. Udah rapet nih. Sekarang teknik one step. Nah, Dokter Iza. Teknik one step itu pakai wire apa dong? SS 1925. Oke. Nah, di situ udah selesai workingnya ya, ditarik di tahapan finishing. Nah, finishing itu tujuannya ngapain Dokter Ursula? Untuk mengoreksi posisi breaker. Iya. Baca di sini ya. Ya. Jadi finishing itu tujuannya untuk gimana caranya kita bisa mencapai tujuan akhir dalam perawatan orto itu sedekat mungkin dok. Tujuan orto kita kan ada 2, skeletalnya itu mengembalikan dia ke kelas 1 skeletal, dentalnya 6 kunci oklusi. Sebenarnya tujuan orto itu ada berbagai versi dok, tapi kita ambil versi yang paling mudah buat kita ya. Jadi untuk skeletalnya itu, dentalnya ya 6 kunci oklusi itu ya. Biasanya memang finishing itu masalahnya karena pemasangan bracket yang kurang tepat, tapi enggak selalu itu. Jadi pokoknya fokusnya adalah nanti finishing gimana caranya dokter ngecek semua giginya mana nih yang nggak cocok sama 6 kunci oklusi. Kalau perlu dokter 6 kunci oklusi itu bikin poster gede di klinik taruh, jadi nggak lupa tuh 6 kunci oklusi apa aja ya. Oh itu ya kayak gitu. Oke. Nah, di tahapan alignment dan leveling ini sama kayak kemarin ya. Jadi kalau seumpamanya kita mulai dari awal, kita mulainya dari wire 012 niti dok. Biasanya nanti banyak pertanyaan dok, kalau ada pasien lanjutan dari dokter gigi lain gimana? Apa triknya? Kalau dokter memang agak susah dok. Kalau kita dapat lungsuran ya, apa lungsuran? Dapat limpahan dari dokter gigi lain. Kalau dia sealiran enak, mamanya dari dokter Gina ke dokter Nisa mungkin ya, kurang lebih kan sama. Tapi satunya belajar di sini, satunya belajar di sana kadang beda. Atau satunya nggak belajar terus dikirim ke kita kan pusing juga ya. Nah kayak gitu. Yang pertama kali dokter lakukan itu adalah ngecek ketinggian bracketnya.
Saya biasanya kayak gitu, saya cek semuanya tinggi bracketnya, saya catat tuh, karena itu nanti yang jadi bikin dia cepat atau lamanya juga ngaruh. Soalnya kadang-kadang kalau memang tidak teliti, kadang ada operator yang memang kurang teliti, masanya miring-miring. Nah itu nanti jadi masalah. Giginya harusnya dong, kalau umpamanya kita masang bracketnya bagus, di tahapan leveling line itu udah kelihatan giginya udah mulai bagus gitu. Tapi kalau kita masang bracketnya kurang tepat, di tahapan leveling line ya kayak kelihatan giginya masih berantakan, masih naik turun gitu loh, kayak gitu. Jadi penting untuk masang bracket dengan benar, makanya dicek. Nah, kalau bisa menghubung, kalau dia punya surat rujukan itu lebih penting. Kalau bisa sih minta surat rujukan sebisa mungkin ya. Soalnya takutnya kan ada juga sistem pembayaran yang masih dicicil kayak gitu kan, mungkin dia belum lunas terus pindah ke kita. Makanya masang di dokter Rina nih, bayarnya mamanya harusnya 8 juta tapi dia bayar DP dulu 2 juta. Dia udah bayar DP terus akhirnya dia langsung pindah ke dokter Iza gitu kan. Tanpa ngomong ke dokter Rina, kan itu kan merugikan dokter Rinanya yang udah masang segala macamnya ya. Kayak jadi minta surat rujukan. Kalau dia nggak bisa, paling nggak dia kasih tahu siapa dokternya di sana. Barangkali dokter bisa menghubungi, tanyakan aja, komunikasikan rencana perawatannya apa. Tapi lebih enak kalau ada surat rujukan, itu lebih enak banget karena dia harusnya dia ngasih tahu tujuan perawatannya itu apa. Terus ketika pasien lanjutan itu datang, cek bracketnya. Kalau memang banyak bracket yang harus direposisi dong, mending ganti baru aja dong. Ganti baru aja dong. Kalau memang wah ini kok 90% miring-miring dan nggak sesuai, sebenarnya nggak harus sesuai sama yang guideline kita dong. Dokter bisa melihat kok ini konsisten nggak, C kanan C kiri ukurannya sama nggak. Pokoknya kalau dia konsisten ya nggak apa-apa, walaupun nggak sesuai sama bracket, ketinggian bracket yang kita pakai gitu. Tapi kalau dia konsisten ukurannya nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya miring naik turun yang C sentral kanan kirinya bisa beda, 90% nggak konsisten, mending ganti baru aja biar nggak merepotkan dokter nanti di akhir perawatan kayak gitu. Terus tentunya dicetak dulu dok. Jadi kalau ada pasien nggak bawa cetakan, dokter cetak. Cara nyetaknya pasien ada bracket itu wire-nya dilepas dok. Wire-nya dilepas baru bisa dicetak. Kalau masih ada wire nyangkut susah, malah rusak cetakan dokter. Jadi paling enggak wire-nya dilepas, dibersihin, dicetak, itu bisa dok. Ya, memang tidak sebagus tanpa bracket, tapi lumayan masih bisa dicetak dok. Ya, dicetak. Terus difoto-foto kembali kayak dokter mau pasien baru, difoto intraoral, ekstraoral segala macamnya. Dokter boleh mulai asesmen ulang, maksudnya di diagnosa ulang. Kalau perlu nggak ada sfalometri, suruh sfalometri segala macam dan panoramik ya. Nanti akan berkesan bahwa dokter, ini lebih lengkap ya daripada, bukan kesan sih sebenarnya, memang iya harusnya lengkap ya. Tapi itu buat pasien akan memberi kesan bahwa ini profesional nih yang di sini, itu dong. Itu yang kita kejar. Jadi memang tujuan utama kita kan untuk diagnosa segala macamnya, tapi pasien akan ngerasain kalau kok di sini dokternya teliti banget ya, harus ini itu. Jangan berpikir bahwa pasiennya akan kerepotan dok, justru malah pasiennya itu akan senang kalau didiagnosa secara detail kayak gitu. Kita kan senang, mamanya dokter berobat di dokter spesialis penyakit dalam itu, namanya sakit flu gitu ya, ke spesialis penyakit dalam, cuman dilihat-lihat aja, sama dilihat terus, wah ini kayaknya perlu dites darah segala macamnya. Dokter akan lebih nyaman dengan yang mana? Tentu yang bayar yang lebih murah. Ya, tentunya kita akan merasa lebih ini dokternya ya tentunya dengan alasan yang rasional, tapi nggak bikin-bikin. Makanya dokter flu sampai harus foto CT scan yang berlebihan ya, harusnya nggak sampai segitunya. Sama kalau kita orto kan nggak harus sampai foto CBCT segala macamnya kan nggak sampai harus cek darah lengkap segala macam kan nggak harus ya kayak gitu. Yang penting ya pasien akan ngerasa bahwa kita lebih teliti sampai foto-foto segala macamnya. Itu kesan yang saya rasakan sendiri. Pasien nggak ngomong sendiri ke saya kalau ngomongnya di sini dok ini bisa kok bisa ada foto-fotonya gitu ya. Kalau dia kok cuma dilihat-lihat aja kayak gitu, itu jadi pembeda buat dokter. Sama mamanya dokter Ursula siapa tadi? Pelihari dok ya? Sama satu dokter pelihari siapa lagi? Oh dokter Fitriani. Nanti
gimana karakternya. Kalau dua-duanya bagus, ya alhamdulillah. Ya, Dok, ya adu domba nih sama pelihara ini. Ya, berarti untuk meletakkan bracket itu sesuai dengan guide yang kemarin itu ya? tingginya. Nah, Iya, saya sarankan sesuai sama itu. Tapi kalau dokter punya guideline sendiri, makanya dokter dapat guideline dari dokter siapa, gitu, ortodontis siapa, boleh nggak apa-apa pakai aja. percaya sering. Apanya? Terpercaya sederhana. Iya, kalau yang itu ya saya ambil dari jurnal segala macam. Sama yang kalau MBT iya, root iya, tapi root saya jarang pakai. MBT dulu yang saya pakai, yang terakhir SAP itu. Tapi SAP ribet, dokter harus punya bracket gauge yang banyak. Tapi kecuali gini dok, di SAP itu nanti kan ada yang ukurannya yang paling bawah itu, dokter boleh gini, saya mau pakai yang satu grup itu aja, tapi nggak mau lihat C-nya, jadi cuma lihat satu grup itu aja, dari semua pasien pakai satu grup itu aja, nggak apa-apa, boleh aja, nggak harus diukur C-nya, ya. Tapi kalau saya diukur C-nya, sebenarnya tujuannya kenapa harus diukur C itu agar lebih gampang gerakin giginya. Tapi kalau dokter karena cuma punya bracket gauge-nya ukuran 3,5 sampai 5, dokter hanya pakai tinggi bracket yang di situ satu grup itu angkanya 3,5 sampai 5, ya nggak apa-apa. Berarti pakai itu aja terus nggak apa-apa, boleh. SAP itu nggak apa-apa, boleh juga. Nanti kayak saya omongin lagi nanti, ya nggak ada gambarnya sih, jadi bingung. Nah, jangan lupa dok ya, di awal sampai akhir ya, paling nggak dari wire 012, pokoknya di wire-wire ini dia harus full engage dok ya. Pokoknya wire ini harus full engage, nggak boleh miring-miring kayak gini dok ya. Dari sini, pokoknya dari sini nih krusial. Begitu dokter udah full engage, nggak kayak gini ya, full pokoknya full engage, nanti sampai sini-sininya enak, cepet. Jadi kadang orang kenapa kok giginya nggak terkoreksi ya, kadang-kadang kayak gini dok. Makanya full engage ya. 12, 14, 16 boleh sebulan sekali, tergantung. Kalau umumnya dicoba bisa masuk nih 014, lanjutin 014 naik. Bulan depannya naik 16 bisa full engage, ya udah naik. Tapi kalau nggak bisa, terlalu memaksa, balik ke 14 aja dulu ya. Jadi nggak mesti harus sebulan sekali ganti. Tapi kalau bisa lebih cepat. Jadi memang sebenarnya dalam perawatan orto itu secepat mungkin gimana caranya dokter bisa 1925 biar dokter bisa mulai narik-narik. Karena di tahapan ini dokter nggak boleh narik-narik mesial distal kecuali koreksi linguversi, palatoversi yang itu nggak apa-apa. Tapi kalau retraksi segala macam jangan dilakukan di tahapan ini dok. Ya, sabar dulu. Nih ya, kemarin kuncinya OCS. Kalau kita ada kasus linguversi atau palatoversi, kuncinya OCS. OCS selalu kalau ketemu OCS kanan kirinya tuh di ligatur single dok. Mau dokter pakai OCS dimanapun untuk teknik yang lain, selalu ligatur single di kanan kirinya, ya di mesial distalnya, agar nggak rotasi giginya. Kecuali kalau dokter pakai self ligating, kalau pakai self ligating nggak perlu ligatur single itu udah nggak ada, nggak kepakai. Terus kemudian gigi yang lingu atau palatoversi dimasukkan ke sistem OCS-nya atau di sistem wire-nya dengan menggunakan button terus diikat pakai ligasi bisa, atau button dikasih power chain kayak kemarin juga bisa. Aktivasinya ketika kontrol 2 ya, karena ini ada dua mekanik, maka aktivasinya juga 2. Yang satu dikasih komposit, yang satu ligasinya ya. Ligasinya ini dipendekin setiap kontrol. Ya. Nah ini ectostem. Kalau ectostem bisa juga pakai cara seperti ini dok. Kebetulan giginya ini bisa dipasang bracket di posisi yang benar. Jadi ketika dokter masang bracket wajib posisinya benar. Kalau posisinya nggak bisa benar, mamanya giginya miring sehingga dokter nggak bisa masang bracket dengan tepat, maka dokter mending pakai button aja dok. Disayang-sayang dok bracket dok. Kalau dipindah-pindah itu bracket nanti nggak retentif lama-lama. Jadi sekali pasang harus sudah untuk posisi yang tepat. Terus diligasi bisa pakai cara ini, namanya teknik lasso ya, sama kayak tadi. Sebenarnya diligasi, dipilin, terus diikat lagi di sini.
bisa pakai cara itu. Aktivasinya sama ya, dua, karena ada dua mekanik maka aktivasinya dua, yaitu OCS-nya diaktifasi dengan komposit, ini dipendekin sampai dia deket. Kalau dia udah deket, space-nya cukup, baru wire-nya bisa dipasang ke bracketnya. Kalau masih jauh kayak gini, sabar aja dulu. Rotasi. Kalau rotasi, ya rotasi sama kayak teknik tadi, ya OCS. Ini nggak ada gambar OCS-nya ya. Harusnya ada OCS-nya. Dikasih OCS, terus kemudian dikasih 2 button atau 1 button 1 bracket, tergantung. Pokoknya kalau bracketnya bisa dipasang di posisi yang tepat, pasang bracket. Tapi kalau nggak bisa, berarti 2 button aja. 2 button, cantolin sini ke sini, ini ke sini, OCS di sini. OCS-nya jangan lupa dikasih ligatur single kanan kiri. Itu aja cukup. Ini kenapa kok nggak pakai OCS? Dia bisa nggak pakai OCS karena pas yang pertama space-nya cukup, yang kedua dia ligasi ini semuanya. Jadi OCS itu sebenarnya menghilangkan fungsi ligasi ini loh. Jadi OCS itu kan bantu dia dorong. Jadi ketika kita narik ke sini dan ini ke sini, dia nggak tertarik. Tapi kalau kita nggak pakai OCS, kita harus ligasi ini ke sini, ini ke sini. Nah, pakai teknik yang biasa kemarin kita rekomendasikan aja dong. Ini pengembangan. Tapi paling tahu nih kenapa ini nggak pakai OCS? Karena space-nya cukup. Terus kemudian dia ligasi giginya yang sini sama ligasi giginya yang ini. Ya. Kalau pakai OCS, dokter nggak perlu ligasi. Mamanya ini dokter kasih OCS nih, nggak perlu diligasi dong. Kalau memang kondisinya space-nya cukup, dokter tetap pakai OCS nggak apa-apa. Tapi nanti setiap kontrol nggak perlu diaktifasi. Ya. Yang diaktifasi cuma ini aja, ganti karet, ganti power chain terus. Terus kemudian kalau seumpamanya mau masang untuk konsep koreksi rotasi, umpamanya ini gigi premolar ya. Ya. Gigi premolar, kalau dokter masang buttonnya di sini, ya, masang buttonnya di sini, maka button yang kedua itu tegak lurus apa? Nah, ya apa sih namanya? Ya itulah. Di sini atau mendekati lah, sini atau sini nggak apa-apa. Tapi jangan satu di sini, satunya di sini. Jangan. Jadi paling nggak dia ada di sekitar sini dong. Area sini lah nggak apa-apa. Ya, ini juga di area sini nggak apa-apa. Jadi dia ya itulah satu sumbu ya. Sini, kalau ini di sini, maka dia di sini. Sekitar sini boleh nggak apa-apa ya. Jadi titik porosnya itu di sini. Kalau ini ke sini, bingung kali dia. Nanti jadi miring loh giginya. Jadi harus inilah apa? Satu sumbu. Kelihatan dong. Kelihatan ya? Kayaknya agak susah dong. Saya dulu. Gimana? Ini dia pakai teknik di mana oh ini. Power chain-nya dia itu sampai sini dong. Ini pengembangan dok. Dokter nggak perlu pakai cara ini nggak apa. Ini kalau seumpamanya dokter space-nya cukup dan mau pakai ligasi. Diligasi, terus power chain-nya sebenarnya dok ini power chain-nya dari siap sampai sini aja udah cukup. Cuma dia dilanjutin sampai sini, ya nggak apa-apa. Biar estetis. Ini 4 gigi diligasi ke sini. Takutnya ini kebuka ini nanti dok. Mamanya dokter ligasi cuma ini aja. Ini kan nanti narik ke sini ya dok. Ini nanti ketarik dok, bisa kebuka sih. Ya bu. Gitu. Jadi sebanyak mungkin kalau dokter mau ligasi sampai belakang, karena dokter sangat insecure gitu ya, sampai belakang sini boleh. Nah, ini kan untuk penjangkaran. Ini rotasi ini kan penjangkarannya kanan kirinya itu. Salah satu untuk bisa nahan penjangkaran ya OCS sebenarnya lebih simpel menurut saya. Tapi kalau dokter mau pakai teknik ini boleh. Ya. Tuh, power chain. Minimum nanti kita ada hands-on-nya bagaimana cara pakai button. Kalau mau pakai itu kan bikin peninggian gigit. Tapi di situ ada juga untuk bikin button dok. Dokter kalau mau coba juga boleh. Jadi dia kayak cetakan gitu loh untuk bikin kayak gini-gini. Kalau mau pakai button dokter habis pakai minimum bikin ini. Bikin peninggian gigit juga bisa. Bentuknya beda-beda.
Bikin bracket juga bisa. Tapi bracketnya yang simple gitu dok, nggak yang ada sudut-sudutnya. Bite riser sekarang. Bite riser, bite turbo, peninggian gigit itu sama aja. Ya. Untuk peninggian gigit anterior ya pakai komposit dok. Kalau posterior pakai GIC. Kenapa pakai GIC? Karena GIC sifatnya dia punya kelembaban tuh, modulus iongnya lumayan tinggi, jadi dia lebih lentur, terus juga dia bisa terkikis. Nah, kita butuh GIC agar bisa terkikis. Kenapa? Karena kalau kita pakai komposit, nanti M-nya ini bisa intrusi dong. Ya, mungkin dokter pernah nyoba peninggian gigit pakai komposit, giginya intrusi. Ya, karena memang komposit sifatnya itu lebih keras, lebih kelembabannya lebih kaku dia dibanding GIC. Jadi saya sarankan untuk posterior pakai GIC. GIC yang biasa aja dong, nggak usah yang beli lagi yang model lainnya. GIC buat nambal itu juga nggak apa-apa. Kemudian wire progression. Di wire progression ini dokter tentukan mau cabut atau non pencabutan. Kalau tanpa pencabutan langsung 19 kali 25 SS. Ya, pasang langsung. Kalau perlu power chain kasih power chain, kalau nggak perlu ya udah sebulan 2 bulan giginya udah oke, kayaknya nggak perlu finishing, 6 kunci oklusi tercapai, skeletalnya juga sudah tercapai, lepas. Ya. Kemudian kalau pencabutan pilih mau tekniknya 2 step atau 1 step. 2 step itu yang tadi ya. 2 step berarti tarik C dulu baru 4 incisif, 1 step langsung C sama incisifnya langsung ditarik ke belakang. Zaman dulu ya, kalau ortodontis zaman dulu tuh untuk teknik 1 step 2 step itu pakai T-loop seperti ini dok. Jadi dia bending wire dibentuk T seperti ini. Kalau orang bawah pakai closing loop ya, seperti ini kayak coil gini ya. Aktivasinya seperti apa? Jadi dia bikin T seperti ini, kemudian aktivasinya itu dengan ditarik wire belakangnya dok, wire belakang ditarik, seret bagian molar terus ditekuk. Otomatis kalau ini ditarik dok, terus ditekuk, otomatis ini kan akan merenggang. Ya, ini juga ditarik, tekuk, ini akan merenggang. Akhirnya gigi ini akan ketarik dok. Nah, nanti ketika kontur selanjutnya biasanya ini udah rapat lagi, tarik lagi, tekuk lagi. Nah, dia renggang, kontur selanjutnya dia akan rapat lagi. Kalau dia rapat berarti giginya udah mundur. Terus seperti itu sampai giginya rapat. Jadi aktivasinya ditarik, ditekuk di belakangnya. Jadi nanti kalau ada pasien seperti ini, mungkin dokter pasien lanjutan aktivasinya seperti itu, ditarik, ditekuk, ditarik, ditekuk. 1 mili aja dok setiap kontrol. Ya. 1 mili setiap kontrol, dicek kalau udah rapat lagi, aktivasi tarik 1 mili. Ya, itu caranya. Wire-nya 1925. Nah, makanya kenapa zaman dulu nekuk-nekuk kayak gini 1925 dokter tekuk. Kalau pakai buka cup ya lepas loh. Makanya kalau mamanya pakai teknik seperti ini harus pakai molar band, karena 1925 SS ditekuk itu berat banget. Kalau cuma pakai buka cup lepas sih. Ini closing loop untuk rahang bawah sama aktivasinya ditarik, tekuk, tarik, tekuk. Penjangkaran. Ini pengembangan dari penjangkaran grup A, grup B, grup C yang kemarin dong ya. Jadi kemarin itu kan untuk bisa mendapatkan pergerakan grup A, penjangkaran grup B itu kan syaratnya harus ada 2 molar, M1, M2 atau M2 atau M3. Tapi kalau seumpamanya cuman M1 aja, nanti pergerakannya untuk 2 step itu akan jadi minimum encourage. Minimum encourage itu anterior mundur ke belakang, cuman posterior lebih banyak maju ke depan. Jadi resiprokal tapi lebih banyak yang posterior, itu namanya minimum. Kalau moderate ini sama kayak resiprokal. Contoh, umumnya dokter mau teknik 1 step tapi cuman